presentasi. Di sini saya akan presentasi revisi dan progres lanjutan dari arsitektur perencanaan 3 tentang analisa tapak site B. Nah, di sini lokasi site berada di Jagakarsa yang memiliki latar belakang Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan latar belakang kebudayaan masyarakat Kecamatan Jagakarsa yang sebagian besar merupakan warga asli Betawi, memiliki warisan kebudayaan dan generasi terdahulu. Kebudayaan tersebut tetap dilestarikan. Nah, jenis kebudayaan yang terdapat di Kecamatan Jagakarsa ini diantaranya seni orkes Melayu, rebana, qasidah, dan tari. Lanjut, masuk ke fasilitas sekitar Jagakarsa atau Jakarta Selatan. Di sini ada tidak terlalu jauh dari site B itu ada tol Desari atau Depok Antasari, tol baru. Selanjutnya tidak jauh dari situ ada Pasar Timbul Jagakarsa. Jauh dari sini ada fasilitas medis yaitu Rumah Sakit Umum Andika, dan selanjutnya ada fasilitas pendidikan itu Institut Sains dan Teknologi Nasional. Dekat dari site B itu ada Matoa National Golf Course atau lapangan golf. Selanjutnya akses makro menuju ke Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, di sini saya mengambil 4 lokasi, yaitu dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Depok. Kalau dari Tangerang itu dari arah melalui Jalan Tol Merak sampai melalui keluar tol menuju Brigif. Nah, kalau dari Jakarta itu bisa melewati masuk tol atau tidak. Kalau dari Bekasi kemungkinan akan masuk tol lingkar luar Jakarta lalu menuju ke Gandul atau Cinere. Kalau dari Depok itu kemungkinan melalui jalan umum biasa. Selanjutnya akses mikro Jagakarsa ini saya ambil dari jarak yang terdekat. Akses pertama yaitu dari Jalan Brigif Raya. Selanjutnya Jalan Mokavi 1. Selanjutnya lagi di sini ada Jalan Mokavi 2. Ada Jalan Mokavi 2 lagi di sini sepanjang ini. Nah, yang terdekat ini Jalan Mokavi 1, langsung menuju ke Jalan Aseli. Nah, selanjutnya analisa sirkulasi manusia dan kendaraan. Kalau untuk di site B ini analisa sirkulasi dan kendaraan, jalur kendaraan itu saya buat yang berwarna biru. Untuk mobil pribadi itu sering di sini dan motor juga sering. Untuk bus ukuran medium, small atau yang besar itu jarang. Nah, untuk angkutan umum tidak ada yang melewati ke area site B ini. Nah, ini ada rekayasa arah lalu lintas atau arah jalan menuju ke site B. Yang dari belakang ini dari Krukut Raya, bisa dari Brigif juga, dan dari arah kanan ini dari arah Mokavi atau jalan utamanya menuju ke site B. Selanjutnya adalah analisa batas tapak. Nah, batas tapak untuk lokasi site B adalah yang pertama di utara yang berwarna biru ini ada Waduk Brigif, ada Jalan Aseli, jalan utamanya, ada perkampungan atau rumah warga di sebelah ini. Nah, selanjutnya yang berwarna merah ini arah barat. Itu ada anak sungai Kali Krukut, sungai kecil di sini. Setelah itu ada tempat pemancingan di sini, tempat pemancingan atau waduk. Selanjutnya di sebelah kanan arah timur yang berwarna hijau itu perkampungan atau rumah warga atau jalan, bisa menjadi jalan masuk atau jalan kecil atau jalan gang kecil. Di selanjutnya lagi yang di belakang berwarna kuning itu ada perkampungan atau rumah warga. Nah, untuk tanggapan saya terdapat 2 kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai pandangan view hadap dari masa bangunan, yaitu sebelah utara yaitu yang berwarna biru ini dan menghadap ke timur itu yang berwarna hijau ini. Nah, pandangan berupa Jalan Aseli dan perkampungan rumah warga, dan seperti saya tadi bilang yang berwarna biru dan atau berwarna hijau. Selanjutnya analisa tautan wilayah atau data tapak dari site B.
Nah, luas tapak di sini 5.000 kurang lebih 5.000 meter persegi dengan KDB atau koefisien dasar bangunan dengan 50% yang menjadi kurang lebih 2.500 meter persegi dengan KLB 1,5% menjadi kurang lebih 7.500 meter persegi. Dengan GSB saya mengambil 5 meter dari jalan Aseli, 5 meter masuk untuk batas bangunan. Setelah itu GSS atau garis sepadan sungai itu adalah 15 meter persegi. Nah, lokasi tapak berada di Jalan Aseli, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Rencana pembangunan pada tapak ini adalah sebagai pusdiklat multimedia beserta fasilitas atau bangunan penunjang lainnya. Selanjutnya, saya analisa topografi, kondisi topografi site B. Nah, tanah kontur memiliki perwakilan 1 meter dari setiap ketinggiannya. Nah, sampai paling yang dasar ini adalah sungai. Nah, kondisi topografi yang berada di site B memiliki lahan berkontur landai dengan berbatasan sungai yang menjadi batas antara dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, menurut sumber, dataran tanah di Kota Jakarta bagian selatan terdiri dari lapisan jenis tanah aluvial yang merupakan lapisan tanah endapan. Nah, ini ada ilustrasi sketsa penggambaran kontur pada site B. Jadi setiap ketinggian benar ya mewakili 1 meter dari setiap ketinggian di satu sampai ke sungai. Nah, untuk tanggapannya, untuk solusi yang paling tepat untuk membangun suatu bangunan di lahan berkontur adalah menggunakan struktur atau konstruksi retaining wall. Nah, seperti ini sketsa gambar atau sketsa contoh dari gambar retaining wall yang akan kemungkinan dipakai untuk struktur konstruksi bangunan. Selanjutnya, untuk analisa vegetasi, kondisi vegetasi pada existing B atau site B itu terdapat pohon ketapang kencana. Nah, kondisi vegetasi pada site B ini memiliki beberapa pohon existing. Nah, jenis existingnya itu adalah pohon kencana. Jadi ada 3 pohon existing. Nah, jenis pohon ini memiliki tingkat peneduhan yang sangat baik karena daun yang dihasilkan dari pohon tersebut cukup lebat. Nah, kelebihan dari pohon ketapang ini, pohonnya tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, namun daun yang dihasilkan dari pohon tersebut cukup lebat. Nah, untuk tanggapannya, untuk solusi yang paling tepat untuk memaksimalkan area vegetasi akan ditambahkan beberapa tanaman atau pohon secukupnya untuk membantu mengurangi masalah penghawaan dan kebisingan. Selanjutnya, analisa matahari. Nah, di analisa matahari ini, matahari terbit persis dari arah daratan yang lebih tinggi atau dari arah timur. Memungkinkan pencahayaan yang masuk bisa sangat maksimal mengenai ke seluruh bagian tapak, namun dengan perkiraan waktu pendapatan cahaya yang berbeda. Jadi, nanti pendapatan cahaya yang akan masuk ke dalam bangunan itu akan berbeda. Dan waktu yang dapat cahayanya itu juga akan berbeda. Nah, memaksimalkan bukaan pada arah timur dan barat. Jadi, untuk memaksimalkan bukaan pada arah timur, yang dimaksimalin itu arah sini, arah timur. Dan kenapa saya bangsa bangunannya saya taruh di belakang sini yang paling tinggi, agar tidak terhalang oleh sinar matahari bagian ini. Sinar matahari pagi-pagi bagian ini. Nah, dapat membantu penerangan alami dan pengaman alami. Nah, ketika menjelang siang dan sore hari, bangunan ini dapat membantu menutupi sebagian area sini. Jadi, area bangunan yang di sekitar sini tidak terdampak dari radiasi sinar panas matahari. Nah, untuk tanggapannya, unsur negatif dari analisa matahari berikut ini adalah dikarenakan bangunan yang akan dibangun lebih dari 4 lantai sampai 7 lantai. Bangunan pada site ini dapat menggunakan sun shading. Nah, berikut respon terhadap matahari atau rekayasanya. Nah, jadi kita bisa memasang sun shading di bangunan tertinggi ini untuk membantu pengurangan radiasi dari matahari dan penebalan pada dinding yang dapat mengurangi radiasi pada bangunan di sisi barat dan timur. Selanjutnya, ke analisa angin, analisa dan tanggapan dari site B.
Nah, menurut kontur atau tapak pada side B, angin lebih sering berhembus dari arah timur ke arah barat. Biasanya angin bertiup dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Namun, tidak selalu angin berhembus kuat dari arah timur, terkadang angin juga berhembus dari arah utara. Yang kemungkinan itu juga tergantung dari cuaca. Nah, karena hembusan angin yang terkadang berubah tergantung cuaca, maka akan dibuatnya bukaan dari setiap sisi dari bangunan agar mendapatkan penghawaan alami yang maksimal, serta penggunaan sistem cross ventilation mampu membuat bangunan meredam hawa panas. Nah, ini yang dimaksud dengan cross ventilation. Jadi bangunan ini terpisah dan bangunan lainnya juga terpisah. Ini koridor ini menjadi cross ventilation dan untuk membantu meredam hawa panas. Selanjutnya, analisa kebisingan. Nah, analisa kebisingan sini, area yang paling bising itu terdapat di pinggir jalan. Nah, tanggapan saya, meletakkan bangunan agak jauh dari sumber atau menggunakan jarak paling aman, kebisingan tertinggi, agar kenyamanan tetap terjaga. Nah, solusi cadangan lainnya dengan menanam vegetasi hijau seperti pohon dengan intensitas daun yang lebat di sekitar set secukupnya. Nah, ini ada sketsa rekayasa. Jadi ini bangunan, ini jarak aman dari sumber bising, dan ini solusi cadangan untuk menanam vegetasi. Nah, keterangan di sini, yang oranye ini bising tinggi, lalu yang hijau bising sedang, yang biru ini tenang. Selanjutnya, analisa zoning. Zoning di sini saya terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada public di depan sini, itu termasuk entrance, lobby, resepsionis, area parkir, convenience store, dan lain-lainnya. Setelah itu ada semi public, ruang kantor pengelola, kolam renang, lapangan outdoor, restoran, ballroom, dan lain-lainnya. Setelah itu private, baru tempat penginapan. Dan kenapa servis saya tidak masukkan, karena servis bisa masuk ke public dan bisa juga masuk ke private. Jadi ini analisa zoning secara makronya saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep block plan. Di side B ini saya memakai konsep awal block plan dari bangunan menggunakan konsep ruang dengan bentuk cluster atau terpisah-pisah. Nah, dengan adanya inner court ini sebagai aksis pembagi dua bangunan dari bentukan yang berkelompok. Jadi inner court ini berfungsi sebagai pembagi ruang atau penghubung ruang antara gedung penginapan dan gedung-gedung fasilitas. Selanjutnya, namun tetap terlihat rapi dan linear. Nah, dari sini kita dapat melihat bentukan gedung yang linear atau sejajar, yang membentuk pola-pola seperti klaster, namun bangunan ini terpisah atau dilatasi yang sesuai zoning pada bangunan. Jadi bangunan ini semuanya dilatasi dan hanya terpisah oleh koridor-koridor bangunan. Selanjutnya, nah ini konsep transformasi gubahan massa dan komposisi. Nah, konsep di sini pertama kali bangunan itu berbentuk U dan semuanya masih menyatu, belum dilatasi. Selanjutnya, bangunan itu saya kelompokkan menjadi 3 yang sudah dilatasi namun belum ditentukan jarak minimal atau maksimalnya. Jadi ada A, ada B, ada C. Ini 3D-nya dan ini gambar 2 dimensinya. Lalu ada selanjutnya pola yang ketiga, itu bangunan sudah mulai saya latasi dengan ketentuan minimal maksimal batas dilatasi. Jadi ada C, ada A, B sampai D. Selanjutnya keempat ini mulai pembentukan pola ruang penghubung atau koridor dari bangunan dari A, B sampai D. Nah, selanjutnya ini ada pembentukan pola cluster. Yang kelima ini atau bentukan fix. Jadi pembentukan di sini lebih teratur atau lebih linear atau lebih rapi dan lebih sesuai dari pembagian zoning. Jadi ada A,
ada bagian A, ada B, ada C, ada D di bagian sebelah kanan sini, dan ini masing-masing sudah dilatasi dengan jarak dan ketentuan maksimal atau minimum. Nah, selanjutnya ada di sebelah kiri ada bagian penginapan E dan F. Nah, peletakan komposisi pada masa bangunan berikut dapat menggunakan reaksi bangunan terhadap kontur pada site, yang dimana dari komposisi bangunan ini saya dapat mengurangi cut and fill pada lahan berkontur dan memanfaatkan menjadi ruang dengan ketinggian berbeda atau leveling lantai yang berbeda. Selain itu, bangunan pada tapak ini menggunakan sistem dilatasi. Ya, sama seperti saya yang tadi bilang, bangunan ini menggunakan sistem dilatasi dan memanfaatkan ruang dengan ketinggian berbeda atau leveling lantai. Selanjutnya, untuk urutan masa bangunan, pada penerapan konsep kali ini, bangunan A adalah bangunan utama. Bangunan ini adalah akses masuk pertama untuk ke dalam bangunan dan dilanjutkan pada bangunan lainnya. Jadi bangunan A ini adalah bangunan pertama untuk akses masuk ke bangunan lainnya. Nah, tata letak tinggi bangunan. Nah, untuk tinggi bangunan lantai bangunan yang paling tinggi berada di lantai bangunan gedung C untuk kontur lantai. Nah, dengan warna orange atau merah yang nantinya dalam perencanaan akan difungsikan sebagai ballroom. Dan bangunan dengan lantai yang paling rendah adalah bangunan F dan hanya bagian lantai ground floor saja. Jadi yang paling rendah itu bagian gedung E dan F dan hanya bagian ground floor saja. Setelah itu peruntukan masa bangunan. Nah, di sini setelah saya membagi urutan masa bangunan, saya akan peruntukan masa bangunan. Dari A ini, A adalah gedung lobby yang berisi lobi, resepsionis, lounge, restoran, dan dapur. Lalu di sini juga ada koridor. Untuk pemisah bangunan antara A dan B itu ada yang di B convention store, ruang kerja pengelola. Jadi ruang kerja pengelola kemungkinan di belakang sini. Nah, C itu ada di sebelah kiri, itu adalah ballroom. Nah, pembagi ruangnya adalah koridor ini dan batas atau koridor juga. Nah, D itu berfungsi untuk ruang kelas atau 3 function room yang dipisahkan oleh koridor juga. Nah, untuk E, kamar tidur VIP, kamar tidur peserta. Nah, ini untuk menuju ke sana kita bisa melewati inner court atau dengan melewati koridor ini. Nah, untuk menuju kamar F juga kita juga bisa melewati koridor dari luar atau dari tengah sini. Selanjutnya untuk konsep tapak terhadap sirkulasi parkir. Nah, di area tapak set B ini ada 3 jenis kendaraan. Yang pertama itu parkir bus, ada bus, lalu mobil dan motor. Nah, untuk di sini jalur bis itu saya warnai dengan biru dan parkirnya juga warna biru. Lalu untuk parkir mobil itu saya warnai berwarna merah. Dan untuk parkir motor saya warnain pakai kuning. Nah, untuk ukuran bukaan pintu parkir atau masuk khusus mobil dan motor adalah 4 meter. Sedangkan untuk bus 8 meter. Jadi di sini untuk ukuran bukaan pintu atau dimensi bukaan itu 4 meter khusus untuk mobil dan motor, dan manusia juga bisa. Dan sedangkan untuk bis sendiri itu adalah 8 meter. Bisa juga manusia lewat, bisa juga motor juga bisa masuk situ. Nah, untuk sirkulasi parkir, setiap bangunan memiliki lahan parkir dan penempatan yang berbeda-beda. Konsep pada tapak ini menempatkan lahan parkir sesuai dengan area zoning publik pada tapak, yaitu depan bangunan, yang dimana peletakan pada area tersebut tidak dapat mengganggu kegiatan yang terjadi di zona lainnya dan dapat dijadikan solusi dari analisa kebisingan sebelumnya. Nah, jadi dari sirkulasi parkir ini dapat menjadi solusi
dari analisa kebisingan sebelumnya, yaitu menjaraki jarak dari sumber kebisingan ke bangunan. Jadi jarak bangunan ke sumber bisingan itu analisa parkir ini atau konsep parkir ini dapat dijadikan solusi dari analisa kebisingan sebelumnya. Nah, untuk konsep tapak terhadap sirkulasi. Nah, jadi sirkulasi di sini sama seperti tadi, yang biru itu jalur bis, yang merah jalur mobil, yang kuning jalur motor, dan yang hijau jalur pejalan kaki. Nah, jadi sirkulasi bangunan memiliki akses dan penempatan yang berbeda, sama seperti sirkulasi parkir. Konsep pada tapak ini dapat menjelaskan sirkulasi akses terhadap kendaraan dan manusia yang akan menuju bangunan, yang dimana pada warna merah, kuning, dan biru berhenti pada area parkir yang sudah disediakan. Yang sebelumnya tadi saya jelaskan, sedangkan untuk pejalan kaki atau manusia dapat mengajukan untuk masuk ke gedung melalui gedung A ini, atau inner court tengah ini. Jadi melewati inner court, terus melalui ke gedung E langsung ke penginapan, atau inner court melalui kolam renang bisa ke gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Nah, selanjutnya untuk konsep tapak di sini terhadap analisa vegetasi existing. Nah, sebelumnya di analisa vegetasi terdapat 3 pohon existing dengan jenis pohon ketapang kencana. Nah, dampak dari pohon ini memberikan sisi positif terhadap tingkat peneduhan dengan sangat baik karena intensitas daun yang cukup lebat, dan untuk ukuran massa pohonnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sehingga penempatan 3 pohon ini tidak bermasalah terhadap perencanaan konsep tapak. Nah, pengaruh yang diberikan pada pohon existing ini existing terhadap tapak konsep dapat dijadikan sebuah referensi untuk penempatan inner court, dan pohon existing tersebut sangat berfungsi untuk peneduhan di tempat inner court. Jadi pohon existing yang kedua ini dapat berfungsi sebagai peneduh di inner court. Dan selanjutnya pada konsep ini saya akan menambahkan pohon berbentuk seperti pohon cemara, pohon tinggi yang diletakkan di bagian paling bawah, karena bagian paling bawah ini tidak memungkinkan untuk dibangun untuk merancang bangunan. Jadi saya bangun taman di sini. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan juga di sini pohonnya sama dengan yang di bawah ini untuk melengkapi vegetasinya. Jadi selanjutnya, nah ini perspektif gubahan massa bangunan. Jadi seperti ini perspektif gubahan massa bangunannya. Nah, yang ini yang seperti saya jelaskan, ini ada area private, ini public, terus lalu masuk semi public, ini semi public. Nah, ini semi public juga. Nah, ini ada 3 pohon existingnya. Lalu ini sungai, dan setiap kontur mewakili 1 meter dari ketinggiannya. Selanjutnya ini market 3D dari massa gubahan. Nah, dari 3D market ini kita bisa mengetahui di mana letak parkir, di mana letak pohon existingnya, dan di mana letak vegetasi yang akan saya tambahkan. Untuk kemungkinan pada rancangan kali ini seperti ini bentuk bangunannya, bentuk konsep dasar dari bangunan. Jadi dari mulai parkir bis, parkir mobil, bisa di depan sini, bisa di depan convention store, dan bisa berhadapan-hadapan sini dengan jarak 12 meter parkirnya lebar. Nah, parkir motor di sini, mohon maaf tidak kelihatan. Nah, selanjutnya, ya terima kasih. Selanjutnya akan ada presentasi 3D maket bangunan. Selanjutnya di sini saya akan presentasi atau menjelaskan lebih detail tentang bentuk bangunan dari maket 3D-nya. Nah, ini sama seperti di presentasi sebelumnya, site B terletak di Jalan Asili, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ini untuk akses masuk diperkirakan akan perencanaan akan diletakkan di
sebelah sini. Nah, di sini khusus mobil, motor, dan pejalan kaki dengan lebar bukaan 4 meter. Nah, lalu ada akses masuk khusus bis ukuran big, medium, dan small dengan lebar bukaan 8 meter. Nah, jadi di sini ada pertigaan, jadi kemungkinan untuk masuk bis atau keluar masuk gampang. Selanjutnya, nah di sini ada parkir motor, di sini ada parkir motor, di sini ada parkir mobil. Nah, untuk bangunan yang pertama, bangunan A, yaitu pintu masuk, lobby, resepsionis, lounge, dan restoran serta fasilitas servis. Bangunan A ini. Untuk selanjutnya ada bangunan B, convention store dan kantor di sebelah sini. Jadi convention store kemungkinan nanti akan di depan, dan kantor itu ada di bagian belakang. Nah, selanjutnya itu ada koridor. Nah, jadi dari bangunan A dan B ini dipisahkan oleh koridor. Jadi bangunan ini semuanya dilatasi. Jadi kemungkinan untuk keretakan atau pergeseran atau efek dari pergeseran tidak akan terjadi keretakan pada bangunan. Nah, koridor berfungsi sebagai pemisah bangunan. Selanjutnya itu menuju ke gedung C, itu khusus ballroom. Nah, jadi dari koridor itu bisa masuk ke bangunan C, khusus ballroom. Yang di soal itu berkapasitas 300 orang. Nah, untuk bangunan D itu dipisahkan juga dari koridor. Ini khusus function room atau untuk khusus kelas. Nah, selanjutnya dari bangunan A ini, dari depan kita bisa masuk melewati inner court pertama, lalu bisa melewati kolam renang, masuk ke restoran, bisa melewati kolam renang, fasilitas kolam renang outdoor. Lalu ada koridor yang menjadi penghubung antara bangunan publik dan semi publik menuju private. Nah, di sini ada Nah, di sini ada inner court yang dapat difungsikan sebagai kegiatan tambahan. Inner court tengah di sini dengan bantuan solusi yang vegetasi existing, yaitu pohon ketapang kentana. Nah, jadi dari pohon existing tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peneduh di bagian inner court. Selanjutnya, untuk selanjutnya di sini ada gedung bagian ada bangunan E, area penginapan, dan bangunan F, area penginapan juga. Nah, di sini kenapa koridor mulai dari lantai 2 sampai lantai 7 itu rata? Dikarenakan perbedaan leveling hanya di lantai bawah atau ground floor untuk memisahkan struktur antara bangunan E dan F. Nah, jadi untuk nanti kemungkinan ketinggian akan sama dimulai dari lantai 2. Nah, untuk ketinggiannya nanti di sini bisa 4,5 sampai 5 meter, dan di sini bisa 3,5 sampai 4,5. Nanti menyesuaikan agar bisa sama tingginya dari lantai 2 seterusnya. Nah, ini tinggi rendah bangunan atau leveling lantai bisa dilihat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kontur yang di bawah. Sungai. Nah, di sini yang di bawah sama seperti di konsep sebelumnya atau di penjelasan konsep sebelumnya. Di sini ada sungai atau kali anak berukut menjadi level kontur paling rendah. Selanjutnya di sini kontur mewakili ketinggian 1 meter. Nah, untuk penambahan vegetasi yang presentasi sebelumnya saya sebutkan atau saya jabarkan, di sini saya akan menambahkan vegetasi pohon dengan pohon yang mirip cemara. Nah, jadi di bagian sini sama di bagian sama di bagian ini dekat parkir bis dan di sebelah bagian ballroom.
Nah, untuk di sini ada lapangan, fasilitas lapangan olahraga, fasilitas lapangan olahraga outdoor. Nah, ini berikut perubahan massa dan market 3D contour untuk secara detail. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisa matahari. Nah, analisa matahari di sini saya sudah menggunakan lokasi dan arah matahari yang sesuai dengan kondisi existing pada tapak, pada Jagakarsa atau di Jalan Asili. Nah, untuk kondisi pagi hari sama seperti pada analisa saya atau analisa matahari akan terbit dari timur. Nah, untuk penggambaran pencahayaan pada timur seperti ini. Jadi cahaya yang akan masuk itu akan dibiaskan dengan pohon-pohon existing maupun pohon-pohon yang saya tanam. Nah, selanjutnya untuk menjelang siang hari, nah ini jam 11, jam 12. Nah, untuk analisa sini semua bangunan terkena semua cahayanya karena siang hari. Nah, selanjutnya untuk sore hari sekitar jam 5. Nah, kemungkinan dari jam 2 ke bawah, bangunan penginapan E dan F ini membantu pengurangan panas pada bangunan-bangunan di sebelahnya ini, jadi ditutupi. Dan untuk view dari bangunan F ini mendapatkan view yang sangat bagus, yaitu view dari tempat pemancingan, lalu view dari lapangan, dan view dari kontur-kontur ini. Nah, untuk dari view bangunan E itu melihat dari view kolam renang, lalu melihat ke bangunan sebelah timur.